Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, yakni Ibu Nurmaini Dalimun TSkom MKes. Selanjutnya teman-teman semua yang saya banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita semua masih diberikan beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang sungguh luar biasa yakni nikmat keimanan. Selawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Anda Maulana, Arya Yendri Pratama, dan saya sendiri Bagas Susilo. Nah, pada kesempatan ini, pada tugas ujian akhir semester ini kami memilih tema yakni kasus cybercrime di Indonesia. Baik, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Arya Yendri Pratama. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu ataupun perusahaan dimanapun berada. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 1999 dan di Wiener, Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal tentang cybercrime. Yang pertama yaitu cybercrime dalam arti sempit, merupakan perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer. Yang kedua yaitu dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal yang melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Tujuan cybercrime ini yaitu bisa sekedar iseng atau sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. 64 dalam praktiknya, cybercrime bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang yang sudah ahli dalam bidang teknik hacking. Bahkan, tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan. Banyak contoh aksi cybercrime yang masih terjadi. Anda tentu telah mendengar informasi bahwa beberapa waktu yang lalu kejahatan online ini menimpa salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Pelaku meretas server perusahaan tersebut dan berhasil mencuri jutaan data pelanggan, mulai dari nama, nomor handphone, hingga alamat. Semua data tentu bisa saja diperjualbelikan demi keuntungan pelaku. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi citra perusahaan sekaligus kerugian bagi para pelanggannya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis cybercrime. Di sini yang pertama ada identity theft. Identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Pelaku identity theft akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. Identity theft akan cenderung menyasar toko online, website membersihkan dan jenis website lain yang menggunakan data pelanggan dalam proses layanannya.
Selain itu, identity theft juga dapat terjadi saat Anda mengakses situs abal-abal. Hal ini terjadi ketika Anda memberikan data pribadi, padahal situs itu sebenarnya milik peretas. Contoh kasusnya yaitu pencurian identitas menggunakan sayembara online. Tergiur iming-iming hadiah besar, korban mengisi data diri di sebuah website. Ternyata undian sayembara tidak pernah ada, namun data diri korban sudah terlanjur dimiliki pelaku kejahatan. Jenis cybercrime selanjutnya yaitu carding. Carding adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana pelaku bisa melakukan carding? Ada banyak cara, bisa dengan phishing, memasang malware di toko online, atau membeli informasi dari gelap internet. Dampak dari carding cukup merugikan. Sebab jika tidak cepat disadari, pemilik kartu kredit harus membayar tagihan besar atas belanjanya yang tidak dilakukan oleh dia, kadang dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya yaitu 3. Corporate data thief. Corporate data thief mirip dengan identity thief. Bedanya, jenis cybercrime ini menyasar data perusahaan. Pelaku peretas situs perusahaan kemudian mencuri data-data yang penting. Data perusahaan yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk bisa mengaksesnya tanpa hak. Bisa juga data tersebut dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Bentuk kejahatan online ini pernah dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, salah satunya Canva. Situs desain grafis ini berhasil diretas sehingga 139 juta data pelanggan terancam. Artinya, dalam satu aksi saja, pencuri bisa mendapatkan banyak data untuk digunakan melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya 4. Cyber extraction. Kasus cyber extraction yang marak saat ini adalah penggunaan ransomware. Malware ini masuk ke perangkat korban dan mengendalikan data di dalamnya. Pemilik ini dapat mengakses data tersebut tanpa menggunakan sandi dari pelaku kejahatan. Sedangkan untuk mendapatkan sandi tersebut harus ada uang tebusan yang dibayarkan terlebih dahulu. Banyak perusahaan terkenal di dunia yang menjadi korban kejahatan ini, sehingga Nokia, Domino, dan Fitly, bahkan pada kasus Domino, peretas meminta tebusan 30.000 euro agar data 650.000 pelanggan Domino tidak disebarluaskan. 5. Cyber espionage. Cyber espionage adalah jenis cybercrime yang memata-matai target tertentu, seperti lawan politik, kompetitor, suatu perusahaan atau bahkan pejabat negara lain. Pelaku menggunakan teknologi canggih untuk memata-matai secara online. Cyber espionage biasa dilakukan dengan memanfaatkan spyware dengan aplikasi yang ditanamkan di komputer korban. Semua aktivitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari. Sebagai contoh, kejahatan cyber espionage ini pernah menimpa Barack Obama. Saat itu spyware digunakan untuk mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu kasus cybercrime di Indonesia. Nah, jadi cybercrime juga sering terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada situs DPR diretas hacker, berubah jadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Nah, situs DPR yang beralamat www.dpr.go.id diretas. Hal tersebut diketahui melalui sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan halaman muka situs web DPR yang tulisannya diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Padahal DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini diketahui dari unggahan Twitter @melatika. Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo, Johnny G. Plate, mengonfirmasi soal peretasan tersebut. Dia menyatakan bahwa peretasan tersebut sedang dalam penanganan dan tim IT dari DPR RI sudah menurunkan situs yang dihack tersebut, kata Johnny mengutip dari kompas.com. Nah, yang kedua yaitu ada BPJS Kesehatan lapor polisi soal peretasan data penduduk. BPJS Kesehatan menyatakan telah resmi membuat laporan polisi terkait dengan penjualan data kependudukan warga negara Indonesia atau WNI yang diduga berasal dari perusahaan plat merah itu di forum online beberapa waktu lalu. BPJS menduga telah terjadi pelanggaran hukum terkait peretasan
279 juta data kependudukan dalam peristiwa tersebut. Nah, 279 juta ini bukan data yang sedikit. Sehingga mereka meminta aparat kepolisian menindak perkara itu. Telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri, dan tentu kami berharap bahwa fokusnya ini adalah kepada peretasan. Jadi yang melakukan dugaan peretasan itu, kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron dalam konferensi pers daring. Baiklah, selanjutnya ada kasus yang ketiga, yaitu penelusuran 91 juta data bocor Tokopedia dijual 74 juta rupiah. Peretas disebut telah menjual seluruh akun pengguna Tokopedia berjumlah 91 juta akun di dark web. Data tersebut dijual seharga 5.000 US dollar atau 74,3 juta di sebuah situs jual beli dark web. Menurut akun @ronaldip, saat ia masuk ke dark web, ia menyebut kalau aktor peretas yang sama telah mengunggah kembali data lengkap pengguna Tokopedia berjumlah 91 juta akun. Sebelumnya, pengguna tersebut juga yang mengunggah data 15 juta akun Tokopedia. Nah, selanjutnya itu ada kasus keempat. Bocah 16 tahun bobol database Kejaksaan RI dari Sumsel ataupun Sumatera Selatan. Jadi baru 16 tahun sudah bisa membobol database Kejaksaan Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali kemampuannya, tapi disalahgunakan. Nah, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa basis data atau database yang diperjualbelikan di situs forum online dibobol oleh bocah 16 tahun dari Lahat, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah memintai keterangan terhadap pelaku setelah berhasil mengidentifikasinya. Yang bersangkutan masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah, kata Leonard dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu dari cybercrime ini, apa sih itu kaitannya dengan nilai Islam? Sebelumnya, cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu ataupun perusahaan dimanapun berada. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa memelihara ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Selain itu, cybercrime juga melanggar etika dalam profesi. Hubungan etika dan profesi terjadi dikarenakan keduanya terkait dalam pribadi seorang manusia. Etika merupakan batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya atau profesinya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Moralitas seorang pekerja menjalankan profesinya menjadi bidang perhatian etika. Tidak ada seorang dapat disebut profesional kalau dia tidak bermoral. Gabungan etika dan profesi itulah yang memberikan nilai dalam hidup seseorang dalam profesinya. Jadi ini sangat kuat kaitannya dengan nilai Islam seperti nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan sangat penting untuk menghindarkan kita agar tidak menyalahgunakan kemampuan kita. Terkait ketakwaan terdapat pada surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi ini yakni cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Dari cybercrime ini kita dapat mengantisipasi semua hal yang memungkinkan punya kita pribadi ataupun kelompok yang bersiko terkena cybercrime tersebut dengan memahami apa saja jenis-jenis dari jalur masuk atau akses masuk dari cybercrime ini yang digunakannya untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan kita. Nah, cybercrime ini sudah sangat banyak terjadi di Indonesia yang telah menyerang suatu perusahaan kelompok ataupun pribadi yang sangat merugikan, mulai dari data pengguna, database, dan lain sebagainya. Tentunya perbuatan cybercrime ini sangat dilarang oleh agama karena bersifat merugikan orang lain serta mengakses secara ilegal. Jadi dengan kita memahami tentang cybercrime serta jenis-jenisnya,
maka kita bisa mengantisipasi agar apa yang kita punya tidak diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sangat dapat merugikan kita. Selanjutnya adapun referensi ataupun sumber yang kami gunakan pada materi presentasi kami ini. Yang pertama ada muslim.or.id. Selanjutnya ada www.cnnindonesia.com. Dari cnnindonesia.com ini ada 3 yang kami gunakan. Selanjutnya ada www.kompas.tv. Selanjutnya ada e-book yang berjudul Etika Profesi dalam Bidang Teknologi Informasi oleh Pipi Kumalasari pada tahun 2021 di Semarang oleh penerbit Yayasan Primagus Teknik. Selanjutnya ada Etika Profesi Modul ATA 020 oleh Manahara R. Sihaan pada tahun 2006 di Jakarta Timur oleh Ataki. Inilah referensi ataupun sumber yang kami gunakan pada materi kami. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmaini Dalimunte Eskom MKes. Kami juga mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah menyaksikan video presentasi kami ini. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.